Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Naila Nazar Zahira. Saya dari kelas 11 MIPA 7 nomor absen 20. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman dari tugas 2. Saya akan yang pertama, strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Ada 4 hal yang selalu dikedepankan oleh globalisasi dalam bidang ideologi dan politik, yaitu demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Keempat hal tersebut oleh negara-negara adidaya dijadikan standar atau acuan bagi negara-negara lainnya yang tergolong sebagai negara berkembang. Acuan tersebut dibuat berdasarkan kepentingan negara adidaya, tidak berdasarkan kondisi negara yang bersangkutan. Jika suatu negara tidak mengedepankan 4 hal tersebut dalam kehidupan politik di negaranya, maka negara tersebut akan dianggap sebagai musuh bersama. Lalu yang kedua, strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian suatu bangsa dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal tersebut, kiranya perlu segera diwujudkan hal-hal, yaitu sistem ekonomi yang dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. Lalu yang kedua, pertanian dijadikan sebagai prioritas utama. Ketiga, perekonomian berorientasikan pada kesejahteraan rakyat. Lalu yang keempat, tidak bergantung pada bahan-bahan multilateral seperti Bank Dunia dan WTO. Lalu yang kelima, mempererat kerjasama dengan sesama negara negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Lalu strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Ada faktor-faktor yang berasal dari luar yang lebih banyak, menimbulkan perubahan pengaruh dari luar. Yang perlu diperhatikan adalah hal-hal yang tidak menguntungkan serta dapat membahayakan kelangsungan hidup bersama atau kelangsungan hidup nasional. Keempat, strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memberikan gambaran bahwa strategi pertahanan dan keamanan negara untuk mengatasi berbagai macam ancaman militer dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau SISHAM rata. Lalu, sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan berikut, yaitu A. Kerakyatan, B. Kesemestaan, C. Kewilayahan. Lalu yang terakhir ada ancaman tradisional atau non-tradisional. Ancaman militer dan dari negara lain atau ancaman tradisional yang berupa invasi adalah kecil kemungkinannya. Ancaman tradisional yang lebih mungkin adalah konflik terbatas yang berkaitan dengan pelanggaran wilayah dan menyangkut masalah perbatasan. Lalu yang kedua, ancaman non-tradisional adalah ancaman yang dilakukan oleh aktor non-negara terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan bangsa Indonesia. Mungkin dicukupkan sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.